Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Zahra Nur Fitri, dan teman-teman saya. Yang pertama, Mbak Zumratin Sururoh dan Mas Ilham Billy Saputra. Kami di sini akan membahas salah satu tema dari mata kuliah manajemen strategi dakwah, yaitu teknik-teknik penggerakan tauji dakwah. Materi yang pertama yaitu pengertian penggerakan dakwah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggerakan adalah suatu proses atau cara menggerakkan sesuatu. Dan M. Munir S.A.G. M.A. berpendapat dalam bukunya Manajemen Dakwah bahwa penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Motiving secara implisit berarti bahwa pimpinan organisasi di tengah bawahannya dapat memberikan sebuah bimbingan, instruksi, nasihat, dan koreksi jika diperlukan. Sedangkan dakwah menurut Syekh Ali Mahfuz dalam kitabnya Hidayah Al-Mursyidin adalah mengajak atau mendorong manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan yang buruk, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya itu ada motivasi dakwah. Motivasi adalah upaya untuk menimbulkan rangsangan, dorongan atau pembangkit tenaga pada seseorang dan ataupun sekelompok masyarakat tersebut mau berbuat dan bekerja sama secara optimal melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi dalam dakwah adalah dorongan dalam diri seseorang dalam usahanya untuk memenuhi keinginan, maksud, dan tujuan dalam mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan juga di akhirat. Motivasi hanya akan berhasil sempurna jika antara lain dapat diselaraskan tujuan yang dimiliki oleh organisasi dengan tujuan yang dimiliki oleh perorangan atau sekelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, langkah pertama yang perlu dilakukan ialah mengenal tujuan yang dimiliki oleh perorangan dan ataupun sekelompok masyarakat untuk kemudian diupayakan memadukannya dengan tujuan organisasi. Dalam proses kegiatan dakwah, pemenuhan akan kebutuhan hidup manusia adalah mutlak. Pesan dakwah dapat mempengaruhi perilaku objek dakwah sebagaimana yang diharapkan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Zumratin Sururoh. Kepadanya dipersilakan. Ya, untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis motivasi. Adapun jenis-jenis motivasi menurut Frenzen, yang pertama adalah cognitive motives, yaitu gejala intrinsik yang menyangkut kepuasan individual. Kemudian yang kedua ada self-expression, yaitu penampilan diri adalah sebagian dari perilaku manusia. Yang ketiga ada self-enhancement, yaitu melalui aktualisasi diri dan pengembangan kompetensi akan meningkatkan kemajuan diri seseorang. Kemudian yang kedua ada fungsi motivasi. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa motivasi mendorong timbulnya perilaku dan mempengaruhi serta mengubah perilaku. Jadi untuk fungsi motivasi itu sendiri yang pertama adalah mendorong timbulnya perilaku atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. Kemudian yang kedua ada sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang ketiga sebagai penggerak, ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Untuk selanjutnya ada sasaran dan tujuan penggerakan dakwah. Sasaran daripada penggerakan untuk mendapatkan ketaatan, disiplin, kepatuhan, dan kesediaan dari orang-orang untuk
menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang diberikan. Tujuan daripada penggerakan adalah supaya manajemen berhasil secara efektif dan efisien. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Mas Ilham Billy. Manfaat dan pentingnya penggerakan dakwah. Dalam keterangan terdahulu sudah diketahui bahwa penggerakan atau actualing merupakan bagian yang sangat penting daripada proses manajemen yang teratur. Apabila tidak ada orang-orang yang melaksanakan perencanaan secara sistematis sebagaimana yang telah diorganisasi, maka belum bisa menghasilkan sesuatu. Bagaimana pentingnya penggerakan dalam proses manajemen? Inti daripada manajemen adalah penggerakan atau actualing. Dan inti daripada menggerakkan adalah memimpin. Siapa yang dapat menggerakkan orang yang ada di bawah kekuasaannya, berarti ia dapat menjalankan manajemen. Selanjutnya itu teknik-teknik penggerakan dakwah. Yang pertama itu pemberian motivasi. Yang kedua yaitu pembimbingan. Yang ketiga yaitu penjalinan hubungan. Yang keempat yaitu penyelenggaraan komunikasi. Yang terakhir yaitu pengembangan atau peningkatan pelaksana. Terima kasih.